Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara masuk ke dalam mimpi orang lain. Sebenarnya ilmu ini itu termasuk ilmu yang sangat kuno sekali. Jadi nenek moyang kita dulu itu juga sangat pandai untuk bisa masuk ke dalam mimpi orang lain. Nah, untuk bisa masuk ke dalam mimpi orang lain, ini sebenarnya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Karena mimpi ini juga bisa sebagai sarana, sarana untuk penyembuhan itu bisa. Kemudian sarana untuk menaklukkan seseorang itu juga bisa. Sarana untuk meneror seseorang itu juga bisa. Kemudian sarana untuk agar orang lain itu cinta kepada kita itu juga bisa. Juga sarana agar kita disenangi banyak orang itu juga bisa. Nah, itu bisa menggunakan mimpi itu tadi, dengan cara kita masuk ke dalam alam mimpi mereka. Tetapi sekali lagi, sebelum cara ini saya bagikan, gunakan cara ini sebijaksana mungkin, ya, terutama bisa untuk penyembuhan atau mungkin bisa digunakan untuk hal-hal yang untuk merubah perilaku seorang agar menjadi lebih baik, itu sangat bisa. Ketika kita tidur, ya, ini pikiran sadar kita kan berhenti. Nah, yang berjalan adalah jiwa kita, dan ini berjalan ke alam lain, atau bisa kita katakan ke alam gaib, begitu saja, yang lebih mudah bahasanya. Nah, ketika jiwa kita ini berada di alam lain, ini sebenarnya bisa kita arahkan kepada alam mimpi seseorang. Nah, itu bisa. Nah, ini ada dua cara. Bisa panjenengan menggunakan cara kita tidur, ya, kita juga sambil tidur, dan yang dituju tadi juga orangnya sudah tidur, itu bisa. Kemudian cara kedua, kita meditasi, ya, sementara target kita sedang tidur, ini juga bisa. Nah, kita bahas cara yang pertama, yaitu saat kita tidur. Untuk melatih agar ilmu ini bisa maksimal, itu bisa panjenengan, ya, target panjenengan itu kompromi dulu, itu juga bisa. Itu yang lebih bagus sebenarnya. Jadi sebelumnya itu kita sudah rembukan dulu sama orang atau target kita, ya, mungkin yang sedang sakit supaya cepat sembuh, atau pikirannya sedang kacau agar nanti bisa balik pulih lagi, itu bisa. Nah, kalau tidak, itu juga bisa sebenarnya. Yang penting kita bijaksana saja dalam menggunakannya. Kalau kita sudah kompromi, ya, dengan target kita, seumpama kompromi dulu, itu nanti setelah bangun tidur itu nanti suruh nyatat, ya, mimpinya apa, ya, gitu caranya. Ini untuk awal-awal kita latihan, kita berlatih itu bisa dengan cara semacam itu, sampai kita betul-betul menguasai ilmu ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya, ya, atau caranya. Yang pertama, kita siapkan dulu rencana mimpi apa yang akan kita kirim. Jadi seumpama kita akan mengirim mimpi nanti tentang nasihat kepada sahabat panjenengan seumpama, ya, kita rencanakan dulu sebelumnya dengan matang, dengan detail kata-katanya apa,
kemudian nanti ketika di mimpi itu tadi mau berbuat apa di sana, kita rencanakan dulu secara matang. Jadi ini bisa macam-macam, seumpama kepengen orang itu tadi cinta kepada kita, ya kita siapkan kata-katanya, kemudian nanti ketika di mimpi itu mau melakukan apa-apa, tindakannya apa-apa, itu kita siapkan dulu secara detail, ya, secara matang. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang nomor 2, kita tentukan targetnya, ya. Jadi target ini bisa kita kompromi dulu juga bisa, kemudian yang tidak kompromi juga bisa. Nah, ini yang langkah kedua, kita tentukan target. Kemudian langkah yang nomor 3, kalau sebelumnya kita sudah kompromi dulu dengan target, ya, nanti panjenengan suruh mencatat, ya, suruh mencatat semua mimpinya tadi secara detail. Nah, setelah itu semua kita siapkan, ya, kemudian langkah yang nomor 4, kita beranjak tidur. Tetapi sekitar jam 1, ya, kalau ini paling bagus menggunakan alarm. Jadi kita tidur sebelum jam 12 itu kita sudah tidur dulu. Nanti jam 1, ya, itu alarm kan berbunyi. Nah, ketika alarm berbunyi, ini kita jangan langsung bangun dari tempat tidur. Tetapi di situ kita langsung, ya, membayangkan, atau bahasa kerennya itu memvisualisasikan, ya, dibayangkan bahwa saat ini kita tidur, kemudian kita berjalan. Ini harus secara detail. Panjenengan bayangkan kuat-kuat, ya, ini masih dalam keadaan panjenengan antara tidur dan tidak, artinya ini karena apa, tadi kan tidur tetapi tidak bangun. Nah, kemudian panjenengan pejamkan mata lagi ketika itu, kemudian panjenengan bayangkan di situ. Panjenengan berjalan detail dari rumah panjenengan menuju ke tempat target. Jadi di situ di kiri kanannya ada apa saja, semuanya panjenengan bayangkan secara detail. Kemudian setelah sampai ke tempat target, ya, panjenengan lihat di situ, ya, dibayangkan di situ target panjenengan sedang tidur. Baru panjenengan masuk ke alam mimpi target panjenengan. Bayangkan di situ, di dalam mimpinya si target, panjenengan berkata-kata apa atau bertindak apa seperti yang sudah panjenengan rencanakan. Nah, itu. Memang untuk menguasai ilmu ini itu tidak gampang. Memang tidak gampang. Ini memang perlu latihan terus-menerus, terutama masalah visualisasi atau masalah membayangkan tadi secara detail. Jadi ketika alarm berbunyi tadi, ya, sekitar jam 1, karena memang jam 1 itu adalah waktu yang sangat bagus, terutama di alam mimpi, di alam gaib itu memang sangat bagus sekali, atau gerbang gaib itu sangat mudah untuk kita tembus sebenarnya. Jam 1 malam, ya, jam 12 lebih lah. Jadi sekali lagi, ini harus kita latih secara terus-menerus sampai kita betul-betul bisa menguasai ilmu ini. Nah, kalau yang nomor 2, cara nomor 2 itu bisa dengan cara meditasi tadi. Ya, seperti biasanya kita meditasi. Nah, ini target dalam keadaan tidur. Kemudian setelah kita mencapai taraf tenang, sangat tenang, ya, itu kita bayangkan bahwa jiwa kita itu keluar dari tubuh. Ya, ini terutama yang titik fokus kita ini ada di antara kedua alis mata. Nah, ini mata ketiga kita. Ini gerbang gaibnya di situ. Kita fokuskan di situ. Kita keluar dari tubuh kita, ya. Kita bayangkan diri kita sebagai cahaya itu berjalan ke arah target. Nah, ini bayangan ini atau visualisasi ini harus jelas dan detail.
Ini masih kita dalam keadaan meditasi. Karena dalam keadaan tenang itu, ini yang bekerja adalah alam bawah sadar kita. Jadi alam bawah sadar kita yang bekerja. Dan di sana ketika orang tertidur, ini yang bekerja juga alam bawah sadar. Jadi selaras, energinya selaras. Jadi kita bisa masuk lewat itu tadi. Kita dalam keadaan alam bawah sadar yang bekerja. Keadaan tuwenang itu tadi. Nah, jadi prosesnya sama seperti yang saat kita tidur tadi. Kita berjalan, kita visualisasikan secara jelas, kita gambarkan, kita bayangkan secara jelas, kita keluar, ya, kita berjalan menuju ke arah target secara detail. Kemudian di situ target sedang tertidur, kita bayangkan, dan di situ nanti kita masuk ke mimpi mereka, mimpi si dia, si target itu tadi. Nah, itu. Jadi memang tidak mudah, ilmu ini tidak mudah. Sekali lagi memang butuh latihan, butuh fokus, butuh konsentrasi, kemudian butuh ketenangan yang betul-betul. Oke. Kalau panjenengan sudah menguasai ilmu ini, sekali lagi gunakanlah secara bijak. Jangan sampai untuk menyakiti orang lain atau meneror orang lain. Karena apa? Apa yang ada di dalam mimpi ya seseorang itu berpengaruh besar terhadap perilaku orang itu tadi. Nantinya akan berpengaruh. Makanya ini harus berhati-hati panjenengan menggunakannya secara bijak. Oke. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.